Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, sebentar kita berdoa. Sejenak berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 574 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 71 4 tambah 5.
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikiranlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 688, 1+3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada perbuatan orang fasik, kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP 435, 1+2.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu pertama setelah Epifanias ini, yaitu dari Mazmur 40, 1-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan kor dari Naposo Bulung Remaja. Dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP 564 2 sampai 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan kor dari Ina. Endehon ma haleluya, 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 sangat madi Tuhan para siroha buloni.
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 128 dan persembahan 1A dan 1B. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, minggu pertama setelah Epifanias, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa
supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada tawaran atau kita pernah diundang untuk menjadi utusan dari kampung kita misalnya, atau dari gereja ini untuk mengikuti satu kegiatan, tentu itu merupakan satu hal yang luar biasa bagi hidup kita. Apalagi kalau salah satu dari jemaat yang ada di gereja ini atau yang ada di rumah diutus untuk pergi ke satu tempat, tentu itu menjadi satu kebanggaan bagi kita bahwa saya salah satu dari beberapa orang yang diutus untuk melakukan sesuatu hal. Apalagi kalau kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Maka ketika itu sampai kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang kita lakukan? Apakah kita menolak utusan itu, pekerjaan itu, atau kita bangga melakukannya itu? Kalau kita bangga, maka apa yang harus kita perbuat? Tentu harus ada persiapan, harus ada niat yang baik, dan harus ada misi. Untuk apa kita diutus? Untuk apa kita disampaikan ke satu tempat itu? Maka kita harus melihat nats ini. Bagaimana Injil ini, para rasul diutus ke satu tempat yang tempat itu sebenarnya sudah menerima firman Allah. Ada Rasul Petrus dan Yohanes. Ketika Filipus diutus di Samaria, mereka telah mengenal firman Tuhan, tapi belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa ke Samaria?
Kan itu. Kalau kita baca teks ini mulai dari pasal 8 atau pasal 7, sebenarnya ada satu yang membuat orang-orang percaya pada saat itu tersebar ke dua tempat, ke Yudea dan ke Samaria. Mereka dikejar-kejar oleh Saulus yang dulunya atau yang setelah dipanggil dia disebut dengan Paulus. Saulus dengan kejahatan, dengan kekuatan, dengan nafsunya ingin membunuh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk di situ Stefanus yang telah dibunuh. Nah, karena ketakutan mereka, setiap orang percaya menjadi terpencar. Ada yang ke Samaria, dan orang Samaria inilah orang yang belum mengenal Tuhan ketika itu. Maka mereka lari ke situ supaya mereka tidak dibunuh oleh Saulus. Nah, melihat hal tersebut, maka murid-murid Tuhan Yesus mengutus beberapa rasul-rasul termasuk Filipus untuk memperkenalkan tentang firman Tuhan supaya mereka jangan takut menerima firman Tuhan, apalagi memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika Filipus diutus, maka banyak orang yang telah menerima firman Tuhan. Nah, untuk menjadikan mereka Kristen seutuhnya, diutuslah Rasul Petrus dan Yohanes ke Samaria. Nah, ketika mereka diutus, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang mereka lakukan pertama sekali apa itu? Berdoa. Nah, ini juga menjadi pergumulan kita ketika kita diutus di dunia ini. Baik itu sebagai seorang anak, baik itu diutus ke dunia ini oleh Tuhan sebagai orang tua, atau diutus kita sebagai karyawan di mana kita bekerja, atau kita diutus sebagai seorang sintua di gereja kita. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Ketika Petrus dan Yohanes diutus ke Samaria, sebenarnya mereka sangat bergumul dengan utusan itu, sangat bergumul dengan tugas itu. Tapi setibanya di Samaria, yang mereka lakukan adalah berdoa. Kenapa harus berdoa? Ini yang dikatakan di ayat 15. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Saudara-saudara, doa itu adalah tanda orang mengenal Allah. Jadi kalau siapa yang berdoa, berarti dia mengenal Allah. Orang yang tidak berdoa berarti tidak mengenal Allah. Karena doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, cara Rasul Yohanes dan Petrus itu supaya mereka kenal dan sampai kepada orang-orang yang di Samaria itu, mereka berdoa. Ini membuktikan bahwa mereka diutus oleh Allah. Ini membuktikan bahwa mereka itu sedang memberitakan firman Tuhan, bukan memberitakan tentang kehebatan mereka seperti yang diceritakan oleh Simon di atas nats ini. Dan nanti akan kelihatan ketika Petrus dan Yohanes berdoa dan memberitakan firman Tuhan, ternyata Simon yang dikenal orang ketika itu di Samaria itu sangat terkenal dengan berbagai perbuatan yang dia lakukan. Dia terkejut dengan mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul. Nah, kita mau melihat doa ini sebenarnya yang memberangkatkan kita kalau kita diutus di dunia ini. Maka kalau kita ke gereja, kita diutus Tuhan untuk
kembali ke rumahnya, kita diutus Tuhan dari berbagai kegiatan kita, berdoalah terlebih dahulu. Sesampainya di gereja, berdoalah. Karena apa? Karena dengan itu kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya mengutus kita untuk hadir di gereja saat ini. Nah, yang kedua, kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Selain berdoa, kita diutus untuk menumpangkan tangan. Nah, Rasul Petrus dan Yohanes ketika mereka berdoa, hal yang kedua mereka lakukan adalah mereka menumpangkan tangan di atas mereka supaya mereka menerima Roh Kudus. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nats ini kita melihat bahwa sebenarnya orang yang ada di Samaria itu telah dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tapi mereka belum menerima Roh Kudus, yakni dengan penumpangan tangan yang sering kita lihat dalam acara di gereja kita yang disebut dengan baptisan kudus. Ketika nama Tuhan Yesus itu diberikan kepada orang-orang percaya, maka penumpangan tangan itu sangat perlu, tanda bahwa mereka juga menerima Roh Kudus, Roh Tuhan yang akan tinggal kepada mereka. Nah, penumpangan tangan ini telah diberitakan juga di dalam Perjanjian Lama ketika Musa menumpangkan tangannya kepada Yosua yang memberikan jabatan atau mandat untuk memimpin bangsa Israel. Dan penumpangan tangan juga bisa kita lihat ketika Yesus beberapa kali menumpangkan tangan kepada orang-orang yang menderita penyakit. Ini juga menandakan bahwa penumpangan tangan itu perlu untuk menerima anugerah atau berkat atau roh Tuhan kepada orang-orang yang ditumpangkan tangannya. Nah, ini juga tugas kita. Bagaimana kita memberikan apa yang telah kita terima berkat dari Tuhan sebagai rasa sukacita kita juga untuk memberitakan firman Tuhan melalui penumpangan tangan yang walaupun sebenarnya Yesus juga tidak sepenuhnya atau tidak semua menumpangkan tangan untuk menyembuhkan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita diutus memberitakan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, bagaimana kita menumpangkan tangan? Bagaimana kita menjadi berkat bagi setiap orang supaya mereka juga merasakan bahwa Roh Tuhan, kasih Tuhan juga ada pada saudara-saudari kita. Nah, yang ketiga, kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan, yakni menyuarakan pertobatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ketika Rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, ada yang melihat, yakni Simon, bahwa tradisi menumpangkan tangan itu luar biasa. Dia ingin menumpangkan tangan juga seperti seorang rasul dengan cara membeli karunia itu, karunia menumpang tangan dengan uang yang dia miliki. Nah, ini sering sekali terjadi dan yang tidak dipahami oleh beberapa orang yang merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dibeli dengan uang, termasuk kasih karunia dari Tuhan Yesus. Bukan hanya kebutuhan hidup kita, bahkan selain dari itu, Simon merasa dengan ketenaran dia yang selama ini, dia juga ingin tenar sebagai seorang rasul. Dengan menumpangkan tangan, maka orang-orang akan menerima Roh Kudus.
Nah, dari sini Rasul Petrus mengatakan bahwa binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Ini termasuk satu perkataan atau satu teguran keras untuk Simon yang mengatakan bahwa binasalah uangmu dan engkau. Jangan karena uangmu dan jangan karena ketenaranmu di dunia ini kamu bisa melakukan apapun di dunia ini. Nah, ini kan sering terjadi amang inang. Ketika kita memiliki apa yang ada dalam diri kita, baik itu uang atau kekuatan atau nama yang baik, kita merasa itu bisa kita beli. Apapun yang ada di dunia ini, termasuk membeli apa yang akan Tuhan kasih kepada kita. Anugerah atau kasih karunia itu tidak bisa dibeli. Itu adalah pemberian dari Allah semata-mata untuk setiap orang yang percaya. Apalagi dalam memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya dengan keras Petrus mengatakan, tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Nah, andai kata kita dalam posisi Petrus, amang inang. Ketika ada orang yang mengatakan, aku akan membeli, aku akan menawarkan kepadamu uangku, asallah aku bisa selamat dari dosa-dosaku. Kan itu. Aku akan membeli, aku akan memberikan uangku kepada gereja ini, asallah hidupku bisa tentram. Nah, teguran ini disampaikan oleh Petrus bukan hanya teguran semata. Dia juga pingin Simon itu bertobat. Maka dengan teguran itu dia mengatakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah. Nah, dari sini amang inang kita mau melihat sebagai seorang rasul yang diberangkatkan dengan doa untuk memberikan teguran, menyuarakan pertobatan, kita juga harus meneguhkan atau memberikan setiap orang yang melakukan kesalahan dengan berdoalah kepada Tuhan. Semoga ia mengampuni niat hatimu ini. Nah, dari sini kan amang inang bisa kita lihat doa itu bukan saja dari orang yang diutus, tapi berdoalah juga orang yang akan menerima berita firman Tuhan. Jadi tanda orang yang telah menerima firman Tuhan adalah orang yang mau berdoa. Itu sebabnya Simon juga mengatakan, hendaklah kamu berdoa juga kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi hal-hal yang telah kamu katakan. Ini kekuatan doa amang inang. Bagaimana orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman dan orang yang menerima firman Tuhan itu juga berdoa kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu yang menggerakkan kita untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Maka ketika mereka sama-sama berdoa, Simon pun menyadari kesalahannya. Nah, 3 seruan ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang dipanggil dan diutus Tuhan. Apalagi kita amang inang sebagai orang Kristen, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, yang ada di gereja ini, kita semua diutus Tuhan. Dan salah satu dari 3 panggilan gereja adalah bersaksi, menyuarakan tentang firman Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa untuk bersaksi tentang firman Tuhan. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa HKBP sudah mampu mengutus hambanya. Ada 12 pendeta
yang diutus ke Afrika. Mereka sudah mengenal Tuhan. Tapi kita sebagai gereja yang besar, gereja yang sudah bertumbuh di dunia ini, kita juga menunjukkan bahwa kita harus mampu mengutus hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ini menjadi kebanggaan bagi kita, Amang Inang, termasuk kita yang ada di gereja ini. Kita diutus oleh Tuhan melalui gerejanya. Kita berada di pekerjaan kita masing-masing. Sebagai orang tua kita diutus untuk mengajari anak-anak kita bagaimana kita mengajari mereka. Bagaimana kita berdoa kepada mereka. Bagaimana kita menumpangkan tangan kita kepada mereka. Memberikan berkat kepada anak kita. Memberikan berkat kepada cucu kita. Bagaimana kita menyuarakan pertobatan kepada saudara-saudara kita. Keluarga kita. Sebagai seorang anak kita juga diutus untuk berdoa. Maka marilah sebagai orang Kristen, terimalah pengutusan dari Tuhan. Ketika kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan, jangan lupa untuk berdoa, Amang Inang. Jangan lupa untuk menyerahkan diri. Kalau rasul yang diutus oleh murid-murid Tuhan Yesus itu juga berdoa, maka kita juga. Yesus sendiri juga yang diutus oleh Allah berdoa ketika dia di dunia ini. Dia berdoa di satu tempat, di satu taman. Ketika dia mau menyerahkan dirinya sebagai satu persembahan yang diutus oleh Allah. Dia berdoa. Dan dia juga menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Bagaimana dia mampu sebagai utusan dari Tuhan memberitakan firman Tuhan. Maka dari sini kita mampu menyuarakan bagaimana kita sebagai utusan Tuhan. Di minggu pertama Epifanias ini kita sudah menerima berkat dari Tuhan, Amang Inang. Kita sudah melewati 1 tahun yang begitu panjang. Dan kita sudah melalui 12 hari di tahun yang baru ini. Maka begitu jelas kelihatan bahwa Tuhan sedang mengutus kita di tahun 2025 ini. Untuk menunjukkan bahwa saya, saudara-saudari yang ada di gereja ini, diutus Tuhan tahun ini untuk melihat dan memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Maka Amang Inang berdoalah kepada Tuhan. Tahun ini kita akan menjadi berkat. Tahun ini kita akan menyuarakan pertobatan. Agar jangan ada orang yang memakai jabatannya, uangnya, hartanya, bahkan kekuatannya untuk membeli segala sesuatu. Bahkan anugerah dari Tuhan pun jangan ada yang membeli. Kita suarakan pertobatan bahwa Tuhan itu yang memberikan anugerah untuk kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima di dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini di minggu pertama setelah Epifanias, kami merasakan bahwa Tuhan yang mengutus kami di dunia ini, di tahun ini, untuk menjadi saluran berkat. Jika Tuhan mengutus para rasul-rasul ke Samaria, hari ini kami merasakan Tuhan juga mengutus kami untuk memberitakan firman Allah. Oleh karena itu berkatilah kami Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami agar kami mampu dan dimampukan melalui kasih karunia dari Yesus Kristus untuk memberitakan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai utusan Tuhan di dunia ini yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat, menyuarakan pertobatan dan menumpangkan tangan untuk memberi berkat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu HKBP si 2 Bilik ini.
yang Tuhan utus juga di tengah-tengah kampung kami ini untuk menjadi berkat, menyuarakan firman Tuhan, berdoa bagi orang-orang sekitar kami, dan berdoa untuk kami yang Tuhan utus. Kuatkanlah jemaat-Mu ya Tuhan, untuk mampu menyuarakan firman Tuhan. Kuatkan juga para hamba-hamba-Mu, para penatua gereja yang Tuhan utus di tengah-tengah gereja untuk menjadi pelayan Tuhan, melayani gereja-Mu, melayani jemaat-Mu, dan menjadi berkat di tengah-tengah gereja. Biarlah kiranya Tuhan yang mengutus kami, dan Tuhan juga berdoa buat kami semua agar kami dikuatkan dan dimampukan menjadi berkat di gereja, di rumah, dan bagi negara. Terima kasih Tuhan kami ucapkan untuk berkat yang kami terima sampai saat ini. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Berkatilah kiranya seluruh jemaat-Mu, lindungilah mereka. Berikan kesembuhan bagi yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan penghiburan yang sedang mengalami duka cita, agar mereka merasakan bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu, terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian HKBP nomor 74 ayat 1 dan seterusnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. Kami dari Gereja HKBP Sidon Bilik yang berlokasi di Desa Sion Timur 2, Dusun Nahatimul. Kami punya jemaat 34 kakak dan setiap hari minggunya hadir untuk melaksanakan ibadah gereja. Bapak Ibu sekalian, pemirsa semua, ini HKBP ini dulu didirikan oleh Tuan Kesan, Tuan Willem, Tuan Kesar yang datang dari negeri Belanda. Dulunya ini berdiri di Airahu. Dulu ini gereja ini belum bernama HKBP. Itu dibuat dulu kesepakatan atas nama tuan-tuan yang bertiga dengan tokoh-tokoh yang ada di negeri Sionopudon. Itu dibuat gereja persekutuan. Di sekitar tahun 47
ada mufakat bahwa Gereja Persekutuan diganti nama dengan Gereja HKBP yang berlokasi tetap di Airahu. Sekitar tahun 57 bersepakat mereka memindahkan Gereja HKBP dari Airahu ke Sosok Sudambilik supaya berdampingan dengan SD Negeri Sudambilik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami beritahu pada tahun 67 bergeraklah perkembangan masyarakat di negeri Sionopudon bahwa sebagian berpindah atau membuka perkampungan baru. Ada yang di Piaraja, ada yang di Sudambilik, ada yang di Sitapung. Tentu mereka harus membagi, bersepakat mendirikan gereja-gereja masing-masing. Dulunya ini gereja KBP ini ya dari 7 atau 6 dusun yang punya gereja ini. Tapi mereka bersepakat supaya gereja itu dibongkar, didirikan ke desa masing-masing. Dibagilah gereja itu, makanya ini sekarang gereja KBP Sudambilik berlokasi di Desa Sion Timur 2 di dusun Nahatimbul. Bapak Ibu sekalian, perlu kami beritahukan kepada pemirsa semua bahwa kami setiap minggunya mengadakan ibadah di sini. 43 kakak hadir semua. Kehadiran ibu, kehadiran bapak atau remaja kami semua hadir. Bapak Ibu sekalian, pada acara ini perlu kami sampaikan, baru-baru ini gereja kami kena musibah. Ada musibah PLN listrik. Semua lampu kami terbakar atau organ kami terbakar. Rusak semua. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, pemirsa semua, kami memohon pada saat ini gereja kita ini kami rencanakan atau kita rencanakan supaya kami gantikan organ, lampu semua kami ganti. Untuk itu program kedepannya kami juga berencana sesuai dengan perkembangan zaman, gereja kita ini perlu imfokus. Pada saat ini kami beritahukan juga menara lonceng gereja kita ini pada saat ini lagi terkendala untuk pembangunan. Dulunya ada kami rapat di gereja KBP Sudambilik ini dengan tokoh-tokoh gereja, dengan beberapa anak rantau supaya kita membangun menara lonceng gereja. Ternyata ya dari hasil kesepakatan itu kami sekarang Bapak Ibu terkendala biaya. Untuk itu Bapak Ibu atau anak rantau yang dari gereja HKBP Sudambilik ini mohon perhatian kepada HKBP Sudambilik supaya kita mengganti peralatan yang rusak atau membeli peralatan yang baru untuk kemajuan perkembangan zaman. Bapak Ibu sekalian, tolong kami jemaat HKBP Sudambilik ini didoakan. Dan kami juga mendoakan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada supaya kita selalu diridhoi atau dilindungi oleh Tuhan Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Oras.